Tasyakuran Hari Listrik Nasional ke-77 dan peresmian SPKLU dihadiri Bupati Sumedang bertempat di halaman kantor PT PLN UP3 Sumedang. Dalam kegiatan tersebut diberikan pembagian sembako, gerobak, donor darah dan santunan kepada anak yatim piatu, juga pemotongan nasi tumpeng dan gunting pita launching SPKLU. Redi Jusanto selaku manajer PT PLN UP3 Sumedang mengatakan, PLN adalah garda terdepan dalam rangka transisi energi, baik itu kebangkitan PLN atau gaya hidup masyarakat. Ada 3 titik lokasi yang punya PLN, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa difasilitasi untuk pihak-pihak swasta yang mau membangun SPKLU, karena itu sudah ada aturannya. Diharapkan kedepannya ada yang bisa membaca peluang ini, dan dipersilakan untuk koordinasi dengan pihak PLN. Ada yang sudah koordinasi yaitu apartemen yang ada di Jatinangor untuk pengadaan listrik, menanyakan bagaimana mekanisme supaya dibangun di salah satu apartemen di Jatinangor. PLN dalam hal ini diperintahkan ataupun juga diamanahkan oleh pemerintah ya, baik itu level Pak Jokowi dan juga kementerian ya, untuk sebagai garda terdepan dalam rangka transisi energi, baik itu di pembangkitan PLN ataupun gaya hidup masyarakat. Nah ini tadi kita di Sumedang ada 3 titik lokasi untuk yang punya PLN. Nah tetapi nanti ke depan juga tidak menutup kemungkinan atau juga sudah difasilitasi apabila mungkin pihak-pihak swasta atau di luar PLN yang mau membangun SPKLU itu sebetulnya sudah ada peraturan pemerintahnya terkait dengan hal itu, baik itu masalah investasinya, harganya dan juga mekanisme kerjasama dengan PLN-nya. Kami harapkan juga ke depan pihak-pihak mungkin yang bisa membaca peluang ini, gitu ya, peluang bahwa sebentar lagi tidak bisa dipungkiri bahwa ke depan mobil listrik ini akan terus banyak dan tentu saja membutuhkan tempat-tempat SPKLU yang banyak ya. Kami harapkan juga pihak swasta, kami dengan Dinas Pertambangan dan SDM yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, mengimbau silakan kalau mau koordinasi terkait dengan pengadaan ataupun usaha terkait SPKLU. Ada sudah yang kalau SPKLU ada 1 apartemen di Jatinangor yang sudah koordinasi dengan kita untuk pengadaan SPKLU. Dan mereka menganggap bahwa ke depan nanti penghuni apartemennya rata-rata sudah menanyakan untuk membeli mobil atau motor listrik, mereka menanyakan fasilitas SPKLU. Dan mereka sudah ke kita untuk bagaimana mekanisme kerjasamanya supaya bisa dibangun di salah satu apartemen di Jatinangor yang tidak saya sebutkan. Sudah terpantau belum sama sementara ini kalau motor listrik kami mungkin tidak terpantau karena mereka biasanya kan ngecas di rumah masing-masing. Tapi kalau yang mobil listrik kebiasaannya mereka harus memasang KWH terbaru karena biasanya nggak cukup kan. Nah itu ada 2 sudah di Kota Sumedang 1 sama di Tanjung Sari 1. Jadi sudah ada 2 yang punya mobil listrik di Sumedang. Jadi ke depan saja kalau PLN kami motor listrik kami sudah sebagian untuk operasional, kawan-kawan di lapangan sudah pakai motor listrik. Kalau mobil ya insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisa. Tambahan ya. sedikit Pak untuk dari ya, ulang tahun PLN ke-77 ini tahun di tahun ini kita punya mutu unleashing energi gitu ya, dan beyond. Artinya kita bagaimana mulai tahun ini tekad kuat tadi ya untuk transisi dari energi yang kotor dalam tanda kutip ya ke energi green, bersih, baik itu dari pembangkit listriknya, kemudian juga pengelolaannya dan juga gaya hidup masyarakat saat ini. Nah, kita lebih kuat mendorong tersebut ya. Kalau kita lihat di G20 ya, kalau lihat di G20 nanti pada puncak acara semua kendaraan yang ada di sana itu menggunakan mobil listrik semua itu. Dari kementerian, dari PLN, Kementerian BUMN itu sudah menyiapkan semua acaranya. Jadi
bagaimana Indonesia menunjukkan kepada dunia dalam forum G20 itu kita sudah siap untuk melakukan transisi energi, termasuk PLN dalam hari ulang tahun ke-77 ini. Di samping kegiatan atau rutinitas PLN lainnya dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga target yang diberikan Pak Bupati, ya, kami sama Dinas SDM bekerja keras nanti bagaimana bisa memenuhi elektrifikasi bagi masyarakat miskin khususnya yang masih belum menikmati listrik akan kami listrik. Dari Dinas SDM kami juga sudah kerjasama untuk tahun ini ada 458 KK yang akan kita listrik gratis hasil kerjasama Dinas SDM dan juga PLN. Sementara itu, Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir sangat bersyukur bahwa di Sumedang sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 3 tempat. Yang pertama di kantor PLN Jalan Prabu Gajah Agung, yang kedua di Tanjung Sari, dan yang ketiga di Jalan Palasari dekat rumah sakit. Ini adalah dalam rangka energi bersih lingkungan dan ramah lingkungan karena perubahan iklim semakin cepat, begitu juga pemasaran globalnya. Guna mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan menggunakan energi yang bersih dan ramah lingkungan, salah satunya menggunakan kendaraan yang menggunakan listrik. Dengan adanya 3 stasiun khusus untuk kendaraan listrik ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga bisa merubah pola pikir di masa transisi energi ini, yaitu beralih ke bahan baku listrik guna menjaga dunia. Alhamdulillah di Sumedang sekarang sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ada 3 tempat. Pertama di kantor PLN-nya di Jalan Prabu Gajah Agung, yang kedua Tanjung Sari, yang ketiga di Jalan Palasari ke rumah sakit. Nah, ini dalam rangka energi bersih dan ramah lingkungan, bagaimana kita sebagai warga dunia ini mengurangi emisi karbon sehingga ramah lingkungan, energi bersih. Karena kalau kita terus mempertahankan seperti saat ini, perubahan iklim semakin cepat, pemanasan global semakin cepat dan akan dapat berdampak pada manusia. Caranya adalah energi yang bersih dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah mobil listrik, motor listrik, atau kendaraan yang menggunakan listrik yang tidak menimbulkan karbon. Dan sudah sendiri dengan adanya 3 stasiun pengisian kendaraan listrik ini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang mari kita merubah pola pikir kita, mindset kita. Kita sekarang transisi energi, rubah dari mobil, motor, vehicle, kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak beralih ke bahan bakar listrik atau energi yang bersih seperti ini. Selama ini mungkin kurang fasilitas stasiunnya, sudah ada 3 stasiun. Bisa mengajak warga Sumedang, ayo yang punya kemampuan untuk membeli kendaraan, sekarang ayo beralih ke kendaraan listrik, menjaga dunia kita, menjaga keberlanjutan kehidupan kita untuk sustainable development goal kita, dan benar-benar Sumedang menjadi yang terdepan untuk memasyarakatkan kendaraan listrik. Saya mengajak lagi, Sumedang, ayo beli kendaraan listrik, kita pakai di Kabupaten yang kita cintai.